Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Wayo dhamma sangkara sampadena sampadetati. Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, hari ini Ibu Bapak berkumpul di Wihara Eka Dhamma Loka. Dan ini yang pertama kali saya duduk di tempat ini. Sudah beberapa kali datang ke Wihara Eka Dhamma Loka, tapi cuma singgah. Mungkin Ibu Bapak tidak banyak yang kenal saya. Tapi tadi sudah diumumkan namanya. Karena memang saya jarang ke Surabaya. Dan Ibu Bapak termasuk rajin datang ke wihara dari segala usia. Saya lihat dari yang tua sampai yang muda. Ada yang 1 tahun tidak pernah absen. Ada? Yang tiap minggu selalu datang. Ada ya? Ada. Saya yakin umat Eka Dhamma Loka rajin. Kecuali yang rajin. Dengan sering melakukan puja bakti, berarti Ibu Bapak telah berusaha untuk menumbuhkan keyakinan. Menumbuhkan sadar. Karena keyakinan ini adalah sebagai dasar untuk bertahan menjadi umat Buddha. Tanpa adanya keyakinan, sangat sulit bagi kita untuk bisa bertahan menjadi umat Buddha, apalagi kalau Ibu Bapak punya pertemanan, punya kawan-kawan, lingkungan di sekitar di mana Ibu Bapak tinggal, mayoritas bukan Buddhis. Itu kadang-kadang pengaruh luar sangat rentang sekali, apalagi di kota Surabaya. Kalau kita tidak membentengi diri dengan sadar, ya mungkin nanti umat Buddha itu tinggal sisa-sisanya. Karena apa? Kadang orang tuanya beragama Buddha, anak-anaknya sudah ke kapling yang lain. Kenapa? Ya tadi, tidak menguatkan keyakinan. Tetapi keyakinan yang bisa membuat kita itu bisa bertahan adalah ketika dilandasi dengan pengertian benar sama titik tentang ajaran Sang Buddha. Maka setiap minggu, setiap kali ada puja bakti, selalu ada Dhammadesana. Supaya apa? Ibu Bapak bisa bertambah keyakinan, bertambah pengertian, yang akhirnya bisa mengukuhkan supaya hidup mati tetap bersama Tiratana. Kenapa? Kita sudah merasa cocok dengan jalan atau ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Kenapa? Karena agama Buddha mengajarkan tentang realita, ya, tentang realita, tentang kenyataan,
yang kita hadapi sehari-hari. Seperti yang akan saya uraikan, tema pada hari ini apa? Memahami realita kehidupan. Dalam kehidupan kita, apapun yang kita lalui, selalu dicengkram oleh yang namanya perubahan. Perubahan akan selalu ada bersama kita. Baik perubahan secara jasmani maupun perubahan secara batiniah. Itu akan selalu silih berganti. Kadang kita selalu dicengkram oleh Atta Loka Dhamma. Apa itu Atta Loka Dhamma? 8 kondisi dunia. Dan ini mencengkram untuk siapapun, tidak hanya umat Buddha. Karena yang diajarkan adalah tentang realita yang sebenarnya dialami oleh setiap makhluk, tapi yang mungkin merasa adalah manusia. Atta Loka Dhamma ini. Apa 8 kondisi dunia yang selalu dialami oleh kita? Yaitu berupa kebahagiaan. Dan pasangannya adalah duka, penderitaan. Ketika kebahagiaan datang, penderitaan lenyap. Tapi sebaliknya ketika penderitaan datang, kebahagiaan lenyap. Siapa yang hari ini sedang bahagia? Siapa yang hari ini sedang galau? Ya. Jadi masing-masing setiap orang kondisinya berbeda. Sesuai dengan pengalaman hidup yang dialami saat ini. Dan setiap saat akan selalu silih berganti. Kadang bahagia, kadang menderita. Ini kondisi pasangan yang pertama. Yang kedua adalah untung dan rugi. Ibu bapak selalu akan mengalami hal ini. Apalagi kalau ibu bapak itu akan terasa sekali. Kapan untung, kapan rugi, itu akan terasa. Kalau yang bukan pedagang apa bisa mengalami untung rugi? Bisa. Bapak mendapatkan hal-hal yang membahagiakan, itu berarti keuntungan. Tetapi ketika ibu bapak mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai keinginan, berarti itu kerugian. Akan selalu ada di sekitar kita. Tinggal kita merasakan atau tidak, bahwa untung dan rugi akan selalu bersama kita. Dan itu adalah sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang akan dialami oleh siapapun. Tidak pandang bulu. Dari kalangan manapun. Selalu mengalami dua kenyataan ini. Kadang untung, kadang rugi. Sudah 4. Dipuji dan dicela. Ketika saya bertanya kepada ibu bapak suka dipuji atau dicela? Ibu bapak sudah makan pagi? Udah belum? Harusnya ada suara. Suka dipuji atau suka celah?
Oh, tadi kayak suaranya berat sekali. Ya. Apa terbiasa jadi pendengar ya? Oh, pantas. Iya, jadi pendengar yang baik. Ketika pujian datang ke kita karena kesuksesan kita, karena keberhasilan kita, kita merasa bahagia. Siapapun yang dipuji pasti akan merasa senang dan merasa bahagia. Ini yakin lebih bagus. Ya, akan merasa senang dan berbahagia ketika ibu bapak mendapat pujian. Tetapi sebaliknya ketika ibu bapak mendapatkan celaan, apa yang datang? Sakit hati, dongkol, jengkel, marah, terus apa lagi? Nggak mau berkawan lagi, gara-gara mendapatkan celaan. Kadang kita siap dengan pujian, tetapi tidak siap dengan celaan. Padahal kondisi ini jelas nyata. Di dunia ini pasti akan mengalami dua hal. Dicela dan dipuji. Ini saya singkat-singkat aja, karena jangan sampai lewat ya. Gitu. Kondisi yang keempat adalah yang ke-678. Terkenal dan tidak terkenal. Ketika kita menjadi orang yang mempunyai kemasyhuran, kita merasa bangga karena setiap orang mengenal kita. Bahkan mungkin kita datang kemana saja, wah langsung dilulukan. Kenapa? Kita punya nama baik. Tetapi karena perubahan, suatu kondisi yang membuat kita berubah, satu persatu kita ditinggalkan. Gimana yang muncul? Rasa apa? Kecewa. Satu persatu teman kita pergi satu-satu. Karena berbagai macam sebab. Akhirnya kita pergi kemanapun, tak satu pun orang menyapa kita. Gimana rasanya? Enak atau tidak enak? Tidak enak. Kok enak? Enak atau tidak enak? Tidak enak, ya. Enggak terkenal kok, ya. Jadi ada 8 kondisi dunia. Apa saja tadi? 1, untung. 2, rugi. 3, hah? 3 apa? 3, dipuji. 4, 5, tadi sudah untung. Keuntung 2 kali. Terkenal. Hah? Tidak terkenal. Terus yang ini yang ke-7. Udah, yang pertama kali. Suka, berarti yang pertama kali lupa ibu bapak tadi. Ternyata yang saya baca, saya ungkapkan pertama kali lupa. Apa? Suka, duka. Ya, belum lulus, makanya perlu diulang balik. Ayo, 1, suka, duka, untung, terus dipuji, hampir lupa yang ya.
Kadang kita ingat yang terakhir. Yang pertama terlupakan. Begitu ya? Jangan-jangan kalau ibu bapak punya anak sama. Yang terakhir yang paling diingat, anak pertama dilupakan. Enggak ya? Enggak ya, syukur. Sama, teman lama dilupakan, teman baru selalu diingat. Betul gitu? Nah. Bagaimana kita menyikapi, masih ada waktu sekitar 4 menit. Bagaimana kita menyikapi supaya kita itu bisa melihat kenyataan yang ada, sebuah realita kehidupan kita yang memang akan kita alami, supaya kita itu tidak terombang-ambing lah. Yang pertama adalah punya kesabaran. Sabar. Berlatih sabar di sini ya, bagaimana sih kita bertahan dengan waktu kita mengalami kondisi sulit. Punya ketabahan, punya kesabaran. Dan ini harus dilatih. Ibu bapak harus punya kesabaran. Yang kedua adalah harus punya keseimbangan, UPK. Jadi kita ya sudah seimbang dalam arti bagaimana kita itu berusaha untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang memang akan kita hadapi. Ya dipuji biasa, bukan dipuji langsung kepalanya, rambutnya naik semua tambah besar ya. Tapi ketika dicela uring-uringan, dipuji biasa, dicela pun biasa. Untung biasa, rugi juga biasa. Bahagia biasa, tidak bahagia biasa. Terkenal biasa, tidak terkenal biasa. Itu namanya seimbang. Ibu bapak bisa? Ibu bapak harus berlatih supaya mengendalikan perasaan. Bedana. Bagaimana supaya perasaan kita itu, emosi kita itu tidak terombang-ambing. Maka ibu bapak harus punya kecerdasan emosional yang harus dilatih. Yang ketiga, saya cuma kasih 3 saja ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kebijaksanaan, panya. Memahami akan Ataloka Dhamma memang itu adalah sebuah realita. Mengerti akan hal itu. Mengerti realita kehidupan memang begitu adanya. Dengan apa? Melatih kebijaksanaan. Cara berlatihnya bagaimana, Bante? Ibu bapak harus berlatih secara terus-menerus dengan belajar, dengan berdiskusi Dhamma, dengan penyelidikan Dhamma, serta dengan melatih meditasi. Nanti akan bertumbuh nilai-nilai kebijaksanaan di dalam diri kita. Kalau ibu bapak bertumbuh di dalam kebijaksanaan, nanti lambat laun ibu bapak akan memahami apa sih sebenarnya itu hidup. Memahami kehidupan yang kita jalani sejak kita saat ini sampai nanti meninggal. Bahwa kita itu akan terkena Ataloka Dhamma. Ini yang harus dipahami supaya apa? Ibu bapak tetap tenang dan seimbang
dengan segala kondisi yang kita alami di dalam kehidupan. Ya, semoga Ibu Bapak nanti bisa mengerti bahwa hidup ini adalah terus mengalami perubahan dari saat ke saat, sehingga kita itu bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan lebih bahagia. Karena apa? Mengerti akan jalan hidup yang kita lalui. Sekian, terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukitata.